Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Lau Sesonia. Sekarang kita akan membuat dan membaca sebuah esai tentang Quanzhou, suatu kota di dalam Cina, bagian kuno, Nah, di Cina jadul sana, Cai Sung Tai, atau dinasti Song, Tai itu dinasti zaman kerajaan gitu ya. Tai artinya Tai, Kalau Cai itu di, Nah, halo Kak Nyo, welcome. Nah, lalu ada Quanzhou Shejie San Da Gang Kou Ci, artinya Quanzhou adalah salah satu dari 3 pelabuhan besar. Saat makan malam, Wan Fan Ho, Ho itu Shehou de Ho, Nah, jadi pakai Ho aja menandakan waktu, Wan Fan dinner, Oke. Nah, sekarang kita akan mengartikannya satu persatu, Jadi Kang itu pelabuhan, Kang Kou itu juga artinya pelabuhan, Nah, terus salah satu dari 3 pelabuhan besar, Nah, jadi 3 pelabuhan besar. Nah, Santa Kang Kou, salah satu baru Ci, gitu ya. Nah, caranya begitu ya. Misalnya salah satu dari 5 jembatan, misalnya ya, U ke Xiao, Ci, salah satu dari 5 jembatan. Nah, itu ya. Semoga membantu bagaimana cara kita menulis salah satu dari beberapa dalam bahasa Cinanya, Halo Kak Mumu Kucrit, halo Kak Frans, Kak Rabia, Ni hao. Kak Anomali Queen, Ni hao. Sekarang kita lagi membahas soal Quanzhou, Quanzhou de Zhengshi, artinya kota Quanzhou, kota lama yang berdiri semenjak dinasti Song, Sekarang kita lagi membahas tentang kalimat salah satu dari, dalam bahasa Mandarin. Jadi salah satunya yaitu ci dalam bahasa Mandarin itu selalu ditaruh di belakang kalimat, Nah, begitu ya teman-teman ya. Misalnya ini U ke Qiao Ci, artinya salah satu dari 5 jembatan, Oke. Nah, jadi Shejie itu dunia, Jadi Shejie Santa Kang Kou Ci artinya salah satu dari 3 pelabuhan besar di dunia. Nah, itu Oke. Nah, jadi Wan Fan itu dinner, Malam Wan Fan itu meal atau makanan, Jadi makanan malam Wan Fan, Yuk teman-teman, kalau yang mau bertanya silahkan di komen. Aku akan lanjut lagi ke part berikutnya atau bagian selanjutnya, Jadi nanti ada pertanyaan silahkan komentar, Kalau ada yang masih nggak ngerti, Kalau sudah paham semua, kita langsung ke berikutnya, Kita langsung ke berikutnya saja. Aku akan hapus ini,
Halo, Kak Li. Ni hao, ni hao. Nah, sekarang thank you ya Kak Li yang sudah bantu langsung tap-tap layarnya. Nah, halo Kak Linda, Kak Runi, Kak Doni, ni hao. Ya. Nah, Kak ni hao, xie ni, ya. Kak Sansa ni hao. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Nah, Fu Qin you shuo qi. Nah, ayah juga ngomong soal Lao Jia Juan Shou de Gu She. Soal cerita lama Juan Zhou ya. Gu She itu cerita, Lao Jia itu lama ya, tua. Lalu Juan Zhou nama kota, nama tempat di China ya. Fu Qin she zai Quanzhou Li Cheng Chu Sheng de. Ayah lahir di sana, lahir di Quanzhou, Li Cheng ya. Li Cheng itu nama distrik ya. Misalnya Jati Bening di daerah Jakarta. Nah, Jakartanya itu seperti Quanzhou. Quanzhou itu sebuah kota di dalam bahasa China. Oke. Nah, jadi Chu Sheng itu lahir ya. Fu Qin artinya ayah ya. Nah, kalau Mu Qin baru ibu ya. Nah, yo itu and also. Yo yang ini and also ya. Shuo qi ngomong soal ya, ngomong tentang ya. Nah, kalau tentangnya sendiri about itu artinya adalah yi about ya. Teman-teman silahkan di screenshot ya untuk mengetahui arti sebenarnya. Nah, teman-teman boleh share live ini ke teman-teman yang lain ya. 你们可以分享这个直播在别人呀。Oke, 对别人你们可以分享这个直播。Oke, kalau merasa berguna. Kalau cai ini artinya di. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Nah, pastikan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. 你们有问题，你们可以评论ya. Aku akan hapus ya.
Kita lanjut baca ya teman-teman ya. Halo Kak Akwang, ni hao, hao jiu bu jian. Lagi apa tuh C? Nah ini lagi membahas tentang Quanzhou ya, artinya sebuah kota di Cina sana. Oke? Halo, maaf ya teman-teman, tidak bisa nyapa satu persatu karena Lause tadi lagi nulis ya. Nah sekarang kita sini lagi ya. Quanzhou zai Zhongguo Fujian Sheng Nanfang. Artinya Quanzhou ada di selatan. Selatan itu Nanfang. Nah, Fujian province from China ya. Jadi Fujian itu sebuah provinsi di Cina. Jadi Sheng itu artinya provinsi ya di Cina. Zhongguo itu China ya. Nah, lalu有一条名叫晋江的河. Jadi ada satu sungai terkenal namanya Jinjiang, Xiang Dong Liu, yang mengalir ke timur, langsung ke. Nah, jadi langsung ke-nya itu Xiang ya, mengalir itu Liu ya, Liu ya. Lalu Dong yang ini artinya timur ya. Nah, jadi Jinjiang itu nama sungainya. Sungai itu he ya di sini. Nah, jadi Ming itu terkenal ya, famous ya. Dipanggil Jiao Jinjiang. Nah, nama sungainya ya. Jadi I Tiao He itu artinya satu buah sungai ya. Tiao itu adalah satuan yang berbentuk panjang untuk suatu benda dalam bahasa Cina ya. Bendanya itu harus panjang begitu ya. Nah, mengalir ke timur ya. Jadi begitu. Nah, terus lalu di sini cai lagi itu artinya di ya. Nah, yo ini artinya mempunyai atau ada ya teman-teman ya. Kita baca dulu komen-komennya yang baru hadir. Ni hao, Kak Cika, Kak Lili Juliana, wo hen hao, ni hao lao she, wo ye hen hao, xie xie ni Kak Akwang. Nah, jadi silahkan teman-teman screenshot untuk tahu nama-nama daerah dari China. Ada Fujian, Quanzhou, Jinjiang ya. Nah, itu ya teman-teman. Sama Licheng tadi Lause sudah sempat tulis ya. Lause itu bertanya liru sama biru. Nah, biru itu for example. Nah, kalau liru itu lebih formal ya Kak Li. Nah, itu bedanya, itu aja sih. Tapi dua-duanya artinya sama sebagai contoh ya. Nah, tapi kalau liru itu lebih ke contohnya seperti kayak gitu. Kalau liru itu seperti contoh, sebagai contoh kayak gitu ya. Nah, oke. Lalu kita semoga membantu ya Kak Li ya. Nah, oke. Nah, jadi begitu. Silahkan di screenshot ya. Karena aku akan ganti lagi ke bagian selanjutnya.
Begini ya teman-teman. Nah coba kita, nah CC Mekwasi. Maaf ya teman-teman, belum bisa baca satu-satu karena Lause tadi lagi nulis ya. Kak Ciayo CC sudah hadir. Nah Kak Anomali Quincy welcome, Kak Christian, Kak Anika, HSK, HSK Verawati, Kak Man, Kak Dimula welcome, Wan Ing, Hao Jebujian. Nah sekarang Kak Anika CC nih ya, sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Ru Chuan Chou Wan artinya ke teluk Chuan Chou. Wan itu teluk ya teman-teman ya. Wan teluk ya. Chong Chuan Chuk. Nih ya, lanjut lagi. Chong Chuan Qing Gong Lu Chuan Guo Jinjiang Shang de Xinjiao. Artinya dari jalanan hijau ya, Gonglu jalanan hijau Chuanqing ya, tembus Chuan Guo artinya tembus ya. Jinjiang Shang de Xinjiao, jembatan baru Xin, ini Xinjiang ya teman-teman. Jadi Xin itu baru, jembatan itu Jiao ya. Ke jembatan baru Xinjiang. Xinjiang itu nama sungai ya. Nah, Jiushe Guanchuan juga tembus ke, tembus ke itu Guanchuan juga ya bisa. Jadi cuan itu teman-teman yang ini bukan cuma cuan ifu ya, bukan cuma cuan untuk memakai saja, tapi juga tembus ya. Thank you Kak Minsi yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Kak Man juga, Kak Manue, CC nih ya. Jadi nah itu juga ciu itu artinya hands atau lantas ya. Nah ciu she itu juga ya. Nah itu artinya juga. Oke. Nah jadi jembatan baru Xin Jiao ya. Nah barunya seperti bahasa Inggris, di depan. Adjektifanya selalu di depan objek kalau di Mandarin seperti bahasa Inggris ya. Misalnya new bridge ya. Jadi adjektifnya di depan, objeknya ciao, jembatan atau bridge itu di belakang. Oke. Nah, jadi begitu. Silahkan teman-teman screenshot untuk mencari artinya ya. Nah, Zhong Quanqing Gonglu Chuan Guo Jinjiang de Xinjiao. Artinya dari jalanan hijau tembus ke jembatan baru Xinjiang ya. Lalu tembus juga ke, lalu tembus ke, nah Guanchuan tembus ke ya. Nah ru itu ke juga ya. Nah opsi. Nah halo Kak Doni, halo Kak Sapi Joko. Nah oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Oke.
Oke, teman-teman, kita balik lagi ya. Nah, halo Kak Nadia, Kak Cie, Kak Ecan, Kak Musafir, Kak Rismel, Kak Elva Laisi, Kak Sindewi. Nah, oke, Kak Wendy. Nah, ni hao. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, ke jalan gunung ya, tembus ke tadi kan Guanchuan. Nah, Li Zheng Nan Bei de Chongshan Lu ya, artinya tembus ke jalan gunung selatan ke utara Li Zheng ya. Jadi selatan utara Nanpei ya, Nanpei ya. Li Zheng pojok kiri atas itu nama tempat ya. Nah, jadi Shanlu jalan gunung ya. Nah, Shan itu gunung, Lu itu jalanan. Oke? Nah, jadi ce itai you hen duo shang dian ya. Lingkar ini punya banyak pasar ya. Pasar itu shang dian ya. Itai, tai itu belt ya, teman-teman. Jadi bukan membawa aja, artinya nggak cuma satu. Tai yang ini artinya juga belt, bukan cuman bring ya. Lingkar ini ya ada banyak hentuo sangtian pasar ya, atau toko-toko pertokoan begitu ya. Nah, lalu Sheli Cheng Zui Renao de Di Qu artinya adalah tempat. Tempat itu Di Qu area. Nah, Di Qu itu juga area ya, ye area. Zui paling ramai, Renao ya. Dari Li Cheng itu nama tempat. Oke? Lebih susah Mandarin atau English kah? Ya, lebih susah Mandarin karena menggabungkan antara way of learningnya Indonesian dan juga dari English ya. Menggabungkan antara grammar English dan Indonesian. Itulah Mandarin ya. Jadi makanya lebih susah Mandarin ya. Kita harus belajar English dulu baru bisa Mandarin. Ya, Kak Putri ya, semoga menjawab. Mau belajar Mandarin tapi nggak tahu mulai dari mana Kak. Nah, dari angka terlebih dahulu kalau pengen menulis. Kalau pengen membaca kita bisa mulai dari nadanya. Ada 4 nada. Nada basic dari Mandarin. Jadi a gitu. Itu cara baca pinyin. Pinyin itu yang ini, yang ada nadanya ini ya. Nah, itu pinyin. Oke? Nah, halo Kak Gunawan, Kak Kuno ya. Jadi ada nih ya, ada pe, itu juga penting ya. Jadi huruf konsonan yang ditekan maupun yang tidak. Misalnya inilah huruf-huruf konsonan yang ada special pronunciation-nya, teman-teman ya. Di Mandarin, pinyin yang ada B-nya itu harus dibaca P. Kalau pinyin yang ada P-nya itu harus dibaca PH ya. Jadi G yang di dalam pinyin misalnya ada di, nah, di sini belum ada ya. Nah, ke dibacanya K. Ini K dibacanya KH. K ya. Nah, lalu T dibacanya T ya, TH. D dibacanya T. Z, Q, J dibacanya C. Huruf C. Seperti ini. G gitu ya. Ini bukan Q ya, bacanya bukan Q, bukan ya, tapi C. Nah, ini ZUI pinyinnya dibaca cuy, bukan zui ya, bukan ya teman-teman. Oke. Nah, D pinyin ada D-nya, bukan bacanya duo ini ya, tapi to T bacanya. Oke? Nah, oke, kalau J pinyin J, misalnya Cien ya, itu dibacanya bukan Jian ya, tapi Cien ya. Nah, itu
ada aturan-aturan juga untuk membaca vokal dari semua pinyin. Ya, misalnya ini ya HEN. Dibacanya bukan hen, bukan hen chicken ya, tapi hen. E-nya dibaca e gitu ya. Nah, ini SHI. I-nya bukan dibaca si begini ya. S ketemu I di dalam satu pinyin itu harus dibaca she. I-nya harus dibaca e begitu. Oke? Nah, terus ini juga DE, ini bukan dibaca D ya, bukan dibaca kayak halo D gitu ya, bukan. Tapi T ya. T E ya. Oke. Ni hao Kak Shu, ni hao Kak Rui. Nah, ni hao Kak Piepo. Nah, jadi seperti itu ya. Kita juga misalnya nih Q dan U ya. Misalnya Q dan U itu tuh dibacanya bukan Ki atau Q, bukan loh ya. Pinginnya ini beda. Dibacanya Ci ya. Q ketemu U, U-nya harus dibaca I ya, bukan U lagi ya. Sama juga kalau U ketemu J ya, itu ketemu J, U-nya itu dibacanya I juga ya teman-teman ya. Nah, terus apalagi huruf konsonan yang ketemu U, U-nya jadi I, yaitu X ya. Ini juga YU, itu dibacanya juga bukan yu. Ini bukan yu bacanya ya teman-teman, tapi I gitu ya. Nah, oke. Semoga menjawab bagi teman yang tadi menanyakan ya, Kak Putri. Ini Kak jawab yang mana? Berarti belajar English dulu mudah baru belajar bahasa Mandarin. Iya, benar. Nah, misalnya kayak tadi kan ada kata-kata seperti jembatan baru ya. Misalnya ini juga banyak pasar ya, hantu Shangtian itu juga bisa seperti banyak pasar ini atau many stores. Tapi kalau jembatan baru tadi ya, jembatan baru tadi misalnya Xinjiao, itu tuh nggak bisa diartikan secara blak-blakan dalam bahasa Indonesia. Baru jembatan tuh nggak bisa ya. Nah, mesti diartikan dalam bahasa Inggris dulu, new bridge ya, biar sejajar artinya. Xin berarti new, jiao itu berarti bridge gitu ya. Nah, re nao de di chi ya, re nao itu artinya lively, ramai ya, ramai. Te di chi ini tempat, place, area. Oke. Nah, kalau kita bilangnya re nao de di chi, kalau diartikan ke Indonesia langsung itu mesti dibalik dulu teman-teman ya. Jadi re nao ramai, tempat, nggak bisa ya, tetot nggak bisa. Oke. Nah, tapi kalau diartikan dalam bahasa Inggris lebih make sense ya. Misalnya re nao de di chi, lively place, lively warm area ya. Jadi ini te-nya ini cuman dipakai sebagai penghubung antara adjektif re nao sama di chi, yaitu objeknya. Oke? Semoga menjawab ya Kak Putri ya. Ya. Semoga menjawab Kak Putri ya. Nah, coba. Oke. Makasih Kak Ekwansi ya. Nah, lalu kita akan lanjut lagi ke part berikutnya ya. Nah, part berikutnya
Lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah itu artinya lalu kita ke Wang Xi Jie Chou Bu Yuan, tak jauh jalan ke jalanan barat ya. 可以到达西门里最有名的古寺和塔 ya. Artinya tak jauh jalan ke barat, jalanan ya. 可以 boleh sampai di pintu barat Ximen ya. 最有名的古寺和塔 punya kuil yang terkenal, yang paling ada cuinya terkenal. 有名的古寺 itu kuil, dan he pagodanya itu ta ya. Nah terus 父亲说他小时候, nah ayah bilang waktu kecilnya. Nah kayak gitu ya teman-teman. By the way, ta ini tidak ada kata formalnya, beda sama nin yang ada kata formalnya ya.
Nah, sekalipun ayah di sini formal ya, dipanggilnya bukan papa lagi tapi fucin ya di sini ya. Nah, terus lalu xiao she di sini gak cuman xiao she doang ya, tapi ada shehou-nya ya. Kalau xiao she doang, ini artinya apa teman-teman? Jam, durasi ya teman-teman. Jam atau durasi xiao she. Misalnya ike xiao she 1 jam ya. Nah, ike xiao she itu 1 jam ya. 我们的直播今天有1个小时. Nah, artinya live kita pada hari ini adalah 1 jam ya. Nah, 我们8点的晚上有1个小时的直播ya, artinya live malam hari ini jam 8 itu 1 jam ya teman-teman. Halo Kak Empit, Cece Kak Emilia yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya, oke? Nah, oke Kak J, Kak Amira. Nah, oke. Nah, begitu ya teman-teman. Sekarang CC Kak Empit yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya juga, oke? Nah, jadi Wang si C. Nah, si C itu jalanan barat, C itu jalanan straight, si itu barat. Ke Wang, Wang itu lurus ke ya teman-teman, atau ke biasa. Nah, Co itu jalan, jalan ke jalanan baru, tak jauh. Puyuan, Puyuan itu artinya tidak jauh ya. Tao ta itu sampai di ya. Nah, begitu. Jadi coba. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yuan itu jauh ya. Li itu di dalam ya. Kei itu boleh ya teman-teman. Nah, seperti contoh GU punya pinyin ya. G dan U-nya itu biasa ya, tidak seperti I ya. Cuman G-nya harus dibaca K ya teman-teman. Ini contoh yang tadi. Semoga Kak Putri masih ada untuk menyimak ya bagaimana Lause membaca pinyin GU ini. Ku ya, bukan ki, bukan lagi ya. Bukan gu juga bacanya, tapi ku, ku ya. Nah, ini bukan juga bacanya he tapi he ya. Ini juga bacanya bukan ta tapi ta ya. Oke. Oke. Aku akan lanjut.
Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Halo Kak Supriyatin, halo Kak Ni, halo Kak Sidan, halo Kak Dina. Nah, oke. Sekarang kita ada lanjut lagi ya teman-teman ya. Changzai nar xuxi. Nah, jadi papahnya waktu kecil sering di sana melihat-lihat dan istirahat ya. Kan itu melihat-lihat juga. Mei jianzhu. Nah, artinya lihat bangunan indah. Indah mei jianzhu itu bangunan ya. Rang bu xiang li qu. Bikin tidak mau tinggalin ya. Nah, itu jadi li qu itu ninggalin ya teman-teman ya. Nah, dia tidak berhenti mengingatnya. Huai nian pu yi ya, tidak henti mengingat. Huai nian pu yi ya, artinya itu teman-teman ya. Oke deh, kalau begitu ada pertanyaan habis ini. Halo Kak Hanshu, ni hao. Halo Kak Victorina, ni hao. Halo Kak Steko. Nah, jadi silahkan teman-teman screenshot ya artinya ya. Nah, teman-teman, nah, jadi Huai Nian Pu Yi itu artinya sebuah idiom atau sebuah pepatah ya dalam bahasa Cina yang artinya tidak berhenti mengingat kayak gitu. Oke? Nah, jadi Chang itu sering ya. Rang itu diganti ling itu juga bisa ya, atau ling. Nah, ini juga bisa ya teman-teman, tapi harus ada subjeknya. Ling ta bu xiang ling qu ya, bikin itu rang atau ling juga bisa ya teman-teman, tapi ling ini harus ada subjeknya yaitu dia ta. Tapi kalau rang itu langsung bisa ke verb pu xiang li qu ya. Oke, nah sekarang aku akan ganti lagi layarnya ke bagian berikutnya ya. Silakan teman-teman screenshot, belum aku hapus.
Jadi ini adalah kalimat terakhir ya dari passage hari ini. Oke? Thank you Kak titik-titik yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya ya. Jadi ting fu qin shuo, dengar ayah ngomong, wo ye chen yao qu. Artinya aku juga benar-benar tuh chen yao qu itu ingin pergi ya teman-teman. Nah, jadi itu ta ye shuo shan shan mian有dia juga ngomong atas gunung ada cita tiao siang. Ada yang tahu artinya tiao siang itu apa? Patung besar ya. Cita tiao siang artinya patung besar ya teman-teman ya. Dia juga ngomong atas gunung ada yo cita tiao siang, patung besar. Tiao siang patung, cita sangat besar ya. Weita itu lebih ke nah ini weita itu lebih ke besar dalam arti jumlah ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi cita itu sebetulnya besar figur, kalau weita itu besar jumlah, misalnya kilometer persegi, area seperti itu. Oke. Nah dalam konteks area KM2 misalnya. Nah seperti itu ya. Oke. Nah jadi cita ini besar dalam ukuran ya. Ini weita besar dalam jumlah atau amount atau pernomeran, misalnya area EG atau contoh KM2 atau kilometer square ya. Atau bisa juga weita meter square ya, untuk meter square area ya. TG ya, TG itu area. Oke. Nah sekarang kita waktunya sudah habis ya teman-teman. Lausa akan akhiri live ini dengan pengumuman bahwa tanggal 27 Juni kita akan libur live-nya yang jam 8 malam. Oke. Nah, karena 26 Juni jam 8 malam kita libur, maka kita akan adakan malam ini 1 jam ya. Nah, kita sudah melakukan 1 jam live malam ini karena tanggal 26 sampai 28 Juni aku libur ya. Tanggal 27 Juni jam 8 malam itu aku libur. Oke. Nah, seperti itu saja ya teman-teman. 再见大家，谢谢你。